Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Arni Vanderjeken Hutapea dari program studi S1 Informatika Institut Teknologi Dell dengan NIM 11S23022. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi dasar atau yang penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu adalah subnetting dan perhitungan IP address. Nah, mungkin banyak dari kita bertanya-tanya, kenapa kita harus membagi sebuah jaringan besar menjadi bagian-bagian kecil? Nah, alasannya itu simple, yaitu untuk mempermudah pengelolaan dan meningkatkan efisiensi dari sebuah jaringan. Nah, maka dari itu, tujuan dari video ini agar kita dapat memahami bersama-sama dasar-dasar dari subnetting, belajar menghitung subnet mask, jumlah subnet, dan IP address. Nah, kita juga akan melihat contoh perhitungan praktisnya. Nah, sebelum itu, coba kita pikirkan atau kita bayangkan jaringan komputer adalah sebuah kota. Kota yang besar di mana memiliki jalan yang besar atau kita bilang jalan utama. Nah, jika semua kendaraan menggunakan jalan utama seperti yang gambar ini, kita dapat melihat bahwa akan timbul sebuah macet pada jaringan tersebut atau jalan tersebut. Maka dari itu, fungsi dari subnetting adalah untuk membagi-bagi jalan besar atau jaringan besar tersebut menjadi jaringan kecil atau jalan kecil tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam subnetting, kita harus mengetahui apa itu IP address. IP address adalah alamat unik untuk setiap perangkat di jaringan. Bentuknya seperti 192.16.8.1.1 yang terdiri dari 4 angka yang dipisahkan oleh titik. Pada subnetting, kita akan lebih menjerumus kepada IP address jenis IPv4. Dengan strukturnya itu adalah IPv4 ini terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Nah, nilai setiap oktet ini berkisar antara 0 sampai 255 dengan pembagian binernya seperti ini. Nah, terus pembagian kelas dari IPv4 ini dibagi menjadi 5 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Di mana kelas A untuk jaringan besar, yang contohnya adalah Google 8.8.8.8, dan ini juga 10.0.0.1. Kelas B untuk jaringan menengah, contohnya 172.16.0.1. Kelas C untuk jaringan kecil, contohnya 192.168.1.1. Kelas D yang digunakan untuk multicast, yaitu pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus, misalnya kayak YouTube sama Zoom. Yang digunakan contohnya adalah 224.0.0.0 dan kelas E yang dikhususkan untuk keperluan eksperimen dan penelitian. Dengan contoh IP-nya adalah 240.0.0.0. Nah, setelah kita mempelajari dasar-dasar dari IP address, maka kita akan masuk pada subnetting, di mana subnetting adalah cara membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil, dengan tujuan mempermudah pengelolaan dan mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi. Misalnya kayak perusahaan besar dengan 500 komputer dapat membagi jaringannya ke dalam departemen-departemen seperti departemen HR, departemen IT, dan semacamnya. Setelah kita belajar dari subnetting, ada pun juga subnet mask, di mana subnet mask ini menunjukkan bagian mana dari IP address yang merupakan network ID dan host ID. Contohnya 255.255.255.0 yang berarti 24 bit pertama digunakan untuk network ID dengan notasi CIDR adalah /24 yang merupakan sama dengan subnet mask dari 255 tadi. Yang itu bagian sini dan ini merupakan bagian host ID-nya. Nah, bagaimana cara subnetting ini bekerja? Subnetting ini dia meminjam bit dari host ID untuk memperluas network ID-nya. Contohnya, pada alamat 192.168.1.0 ini memiliki subnet mask dari 255.255.255.0. Nah, jika kita meminjam 2 bit subnet mask baru menjadi /26 atau 255.255.255.192. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan IP, maka kita akan melihat tabel tersebut. Nah, di sini ada tabel subnet mask, di mana ini adalah prefix slash tadi yang kita bilang atau tabel notasi CIDR, di mana subnet masknya kita dapat lihat di sini dan juga nomor IP-nya. Nah,
Untuk menghitung atau menghafal tabel ini, kita dapat menghitungnya dengan cara yang mudah, yaitu kita dapat melihat dari nomor paling atas /24, paling akhir /32, dan paling tengah adalah /28. Untuk number of IP, kita dapat menghitungnya dengan cara 2 pangkat n, di mana 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, dan seterusnya. Untuk menghitung usable IP-nya adalah 2 pangkat n dikurang 2, di mana 2-nya ini adalah dikurang 2 adalah IP yang digunakan untuk IP network dan IP broadcast nanti. Nah, sedangkan untuk menghitung subnet mask-nya sendiri, kita dapat menggunakan 256 dikurang dengan number of IP atau IP yang tersedia pada subnet mask tersebut. Seperti ini, 256 kurang 1, 254 kurang 2, 252 kurang 4, 256 kurang 4, 256 kurang 8, dan sampai 256 kurang 256 yang hasilnya adalah 0. Nah, kita akan masuk kepada perhitungan IP address, di mana di sini kita memiliki soal, yaitu kita memiliki jaringan dengan IP ini 192.168.10/24 dan ingin membaginya menjadi 4 subnet. Nah, untuk angka pertama, kita akan menentukan berapa bit yang akan kita pinjam. Di sini kita memerlukan 4 subnet, sehingga 2 pangkat n sama dengan 4, di mana n sama dengan 2. Di mana 4 ini adalah subnet yang kita perlukan. Atau misalnya nanti kita bisa melihat 2 pangkat n sama dengan s, di mana s adalah subnet yang diperlukan. Sehingga membuat subnet mask baru, yaitu /26 atau 255.255.255.192. Nah, di sini kita akan masuk kepada menghitung IP address, IP network, IP broadcast, dan IP host. Di mana IP network kita akan menggunakan rumus seperti ini. Angka setelah titik ketiga atau oktet keempat dibagi dengan jumlah nomor IP yang tersedia dalam sebuah subnet. Nah, lalu hasil dari pembagiannya itu adalah angka yang di belakang sebelum koma kita kalikan dengan jumlah nomor IP. Nah, untuk IP broadcast ini kita akan menggunakan IP network ditambah jumlah nomor IP dikurang 1. Dan untuk mencari IP host atau IP yang dapat digunakan untuk host itu dengan cara ada rentang awal dan rentang akhirnya. Untuk rentang awal kita menggunakan IP network plus 1, sedangkan untuk IP host terakhirnya atau rentang akhirnya adalah menggunakan IP broadcast min 1. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal, yaitu IP address 192.16.10.10 dengan subnet mask 255.255.255.192 atau /26. Nah, untuk mencari IP networknya kita akan menggunakan rumus tadi, yaitu kita mengambil oktet keempat, yaitu 10, di mana di sini adalah 10 dibagi dengan 64, di mana jumlah dari IP yang ada di /26 adalah 64, dengan hasilnya adalah 0,15 sekian-sekian. Nah, hasil nolnya ini kita kalikan dengan berapa jumlah banyaknya IP tersebut lagi, yaitu 64 dikali, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, maka IP networknya adalah 192.16.10.0. Nah, untuk IP broadcast kita akan mengambil lagi 0 tadi dari IP network, yaitu ini, ditambah dengan jumlah IP pada subnet tersebut dikurang 1, sehingga hasil dari IP broadcast adalah 192.16.10.63. Nah, untuk mencari IP host, kita akan mencarinya dari rentang awalnya terlebih dahulu, di mana rentang awalnya adalah 192.168.10.0 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 192.168.10.1, di mana ini merupakan rentang awal dari IP host atau IP yang dapat kita gunakan pertama-tama. Dengan rentang akhir adalah 192.168.10.63 min 1, di mana ini adalah rentang akhir atau IP yang dapat kita gunakan untuk host untuk bagian subnet ini, di mana IP tersebut, IP hostnya akan berada pada rentang 192.168.10.10.1 dan untuk akhirnya adalah 192 sampai 192.168.10.62. Nah, setelah apa yang telah kita pelajari, maka kita akan ringkas apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang subnetting yang membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil untuk efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik dan mengurangi kemacetan. Dan kita juga telah belajar tentang menentukan subnet mask, jumlah subnet, dan rentang IP. Dan juga kita telah mempelajari sedikit tentang subnetting, membantu memanfaatkan alamat IP secara optimal. Dan sedikit tentang kelas-kelas IPv4, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Nah, maka dari itu kita tidak bisa berhenti di sini saja. Kita harus mencoba-coba lagi latihan soal dari subnetting ini untuk menguasai konsep ini lebih dalam lagi. Nah, jika ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar ya. Nah, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.